Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen PLS yang beranggotakan saya sendiri Amira Hairunisa, Tri Indah Ramadhani, dan Imam Budiman. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Aziza Husin, MPD, dan Ibu Yanti Karmila Ningsi, MPD. Kelompok kami akan membawakan materi mengenai pembinaan dalam manajemen PLS. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pembinaan. Pembinaan adalah segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan pegawai dengan tujuan untuk mampu melaksanakan tugas organisasi dengan efektif dan efisien. Ruang lingkup pembinaan meliputi dua subfungsi, yaitu pengawasan dan supervisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pembinaan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai yang setia, taat, jujur, dan penuh dedikasi, disiplin, dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku. Fungsi pembinaan diarahkan untuk yang pertama yaitu untuk memupuk kesetiaan dan ketaatan, yang kedua untuk meningkatkan adanya rasa pengabdian, rasa tanggung jawab, kesungguhan, dan semangat kerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan semangat dalam bekerja, yang keempat untuk mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa. Yang kelima yaitu memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pembinaan. Menurut French and Bell, dikutip oleh Miftah Toha dalam bukunya Pembinaan Organisasi, mengidentifikasikan karakteristik pembinaan, yaitu yang pertama, lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi substantif. Yang kedua yaitu memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku. Yang ketiga yaitu memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim. Yang keempat yaitu memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan. Yang kelima yaitu mempergunakan model action research. Yang keenam yaitu menggunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator. Yang ketujuh yaitu suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial. Saya akan menjelaskan mengenai proses pembinaan. Yang pertama itu ada teknik pembinaan. Jadi teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Nah, teknik ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus daripada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data. Adapun teknik-teknik pembinaan menurut Mintzberg yang dikutip oleh Alphonsus Sirait dalam bukunya Manajemen, itu ada teknik adaptif. Nah, teknik adaptif atau teknik yang berliku-liku ini sifatnya relatif dan terfragmentasi secara fleksibilitas. Yang kedua itu ada teknik perencanaan atau planning strategi. Nah, teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. Kemudian ada teknik sistematik dan terstruktur. Teknik ini berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di dalam lingkungan dan yang disusun sebegitu rupa supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga atau organisasi. Yang selanjutnya itu ada teknik inkrementalisme logis. Nah, menurut teknik ini yang mempunyai gagasan yang jeli mengenai tujuan lembaga atau organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga atau organisasi ke arah yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya itu mengenai strategi pembinaan. Nah, strategi pembinaan ini terdapat dua perspektif. Nah, perspektif yang pertama itu mengatakan bahwasannya strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi serta melaksanakan fungsinya.
Menurut perspektif yang kedua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Menurut Robert H. Hayes yang dikutip oleh Alphonsus Sirait dalam bukunya Manajemen, itu terdapat 5 ciri utama dari strategi pembinaan. Yang pertama, wawasan waktu atau time horizon. Strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya. Yang kedua itu ada dampak atau impact. Dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti bagi suatu organisasi. Yang ketiga itu pemusatan upaya. Nah, pemusatan upaya ini sebuah strategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya, atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit. Yang keempat, pola keputusan. Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten. Yang kelima, itu peresapan. Suatu strategi mencakup spektrum kegiatan yang luas, mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya. Nah, strategi pembinaan ini adalah upaya untuk menciptakan kesatuan arah bagi suatu organisasi dari segi tujuannya yang berbagai macam itu dalam memberikan pengarahan dan mengarahkan sumber daya untuk mendorong organisasi menuju tujuan tersebut. Baiklah, selanjutnya itu ada materi pembinaan. Nah, materi pembinaan ini mencakup mengenai pengaturan sumber-sumber yang diperlukan. Di antaranya itu ada pegawai, biaya, peralatan, bahan-bahan atau perlengkapan, waktu yang diperlukan. Nah, hal tersebut harus sudah tersedia bila diperlukan. Materi pembinaan yang meliputi bagaimana mengalokasikan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dan cara-cara mengorganisasikannya, sehingga bahan-bahan pembinaan tersebut dapat diinformasikan dalam pelaksanaannya. Nah, materi pembinaan sangat diperlukan dalam persiapannya baik dalam bentuk standar atau formulir yang dapat digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang penting daripada kegiatan tersebut. Yang terakhir itu ada hasil pembinaan. Hasil pembinaan merupakan spesifikasi dari tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran target dari perencanaan yang ditentukan dengan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Hasil pembinaan ini digunakan sebagai pengambil keputusan. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembinaan pegawai merupakan segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan pegawai dengan tujuan untuk mampu melaksanakan tugas organisasi dengan efektif dan efisien. Pembinaan sebagai suatu proses, maka sudah tentu dalam pelaksanaannya memiliki instrumen seperti menggunakan beberapa teknik dalam manajemen terhadap para pegawai, serta dalam pelaksanaannya pembinaan terdapat pula materi yang hendak diberikan atau diajarkan kepada para peserta pembinaan. Pada akhirnya diharapkan hasilnya dapat memberikan suatu manfaat yang baik bagi peserta pembinaan sebagai bekal atau modal mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka dalam suatu organisasi tertentu. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.